Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andron Pratama dengan NIM 18110210. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menuliskan sebuah huruf atau mencetak sebuah huruf di aplikasi Emu untuk bahasa assembly ya. Dan juga untuk mencetak huruf ini tidak cuma huruf saja, tapi dengan atributnya seperti warna, terus penempatan hurufnya dan yang lainnya gitu kan. Nah, di sini untuk mencetak huruf itu cukup simpel karena sepaham saya itu menggunakan dua interupsi, yaitu D1H dan juga interupsi 10H. Untuk masing-masing ini yang udah kalian lihat di sini, itu untuk D1H itu ada persyaratannya. Persyaratannya itu menggunakan AH yang bernilai 02H, sedangkan yang INT 10H itu menggunakan menggunakan AH yang bernilai 09H. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung ke bagaimana cara penulisan atau pengetikan kodenya gitu kan. Tapi saya udah bikin contoh programnya agar tidak panjang durasi video ini, karena saya yakin itu yang kalian ingin lihat itu sebenarnya bukan cara penulisannya, tapi agar paham gitu kan, agar paham ini siapa itu kan, cek itu apa, bel itu apa gitu dan lain-lain gitu kan. Jadi saya udah bikin contoh programnya, yaitu yang contoh program 21H itu udah saya kopikan di sini. Oke, langsung pastekan saja ya. Nah, di sini saya udah bikin, misalnya saya mau bikin di sini ada ABC gitu kan. Misalkan saya mau mengetikkan ABC nanti dengan kode yang seperti ini, saya akan jelaskan untuk model small itu memang sebuah persyaratan. Kita akan menggunakan model yang small, dengan kode yang ORG 100H itu merupakan sebuah persyaratan yang khusus untuk menuliskan atau membuat sebuah kode di Emu ini. Masuk ke proses, dan move AH itu sebagai persyaratan yang harus kita gunakan untuk menggunakan interupsi yang 21H, sedangkan yang move DL ini untuk mengetikkan atau tempat menyimpan di mana kita mau mengetikkan A ini. Jadi A ini akan disimpan di register DL gitu kan. Dan sama halnya untuk yang bawah juga seperti itu, yang B, yang C juga. Langsung kita emulate aja ya. Tertulis A, B, dan C gitu kan. C-nya kecil karena di sini saya menuliskannya C-nya kecil. Kalau misalkan misalnya C-nya gede akan berubah jadi C gede, dan B kecil juga akan berubah jadi B kecil gitu kan. Tapi di sini kalian lihat ada satu yang menurut saya sebuah kelemahan, karena kelemahannya di sini nih tidak bisa menampilkan yang berwarna, karena kalau udah di otak-otik berapapun itu tidak bisa menampilkan warna di kode INT 21H. Jadi kelemahannya itu tidak bisa menampilkan warna, dan juga ada lagi itu hanya bisa ditaruh di pojok sebelah kiri atas. Jadi untuk kelemahan dari INT 21H itu seperti itu. Tapi ada kelebihannya itu bisa menuliskan apa aja bebas, mau A, B, C, D, E, F, G sampai Z pun bisa. Habis itu untuk yang kode kedua, kita langsung ke kode kedua saja, yaitu menggunakan INT yang 10H. Nah, INT yang 10H kita kopikan di sini. Terus ya, ini untuk kode yang 10H itu seperti ini. Jadi sama, cuman ada perbedaan di kita penulisannya di AL ya kan, di registrasi AL, di register AL, dan ada juga ini ada kode BL dan juga CX gitu kan. Apa itu AL? Itu kan AL itu perbedaannya cuma kalau misalkan yang 21H itu kan di DL kan, dan yang untuk yang 10H ini di AL, cuma beda di situ saja sih. Ini harus diingat ya teman-teman. Jadi untuk yang ketiga itu yang BL itu untuk mengisikan warna atau memberikan warna kepada huruf itu. Jadi untuk kelebihannya itu sudah jelas, untuk yang 10 itu bisa memberikan warna,
untuk yang CX gitu kan, CX itu untuk kita mau menampilkan berapa sih yang X ini gitu kan. Misal X kita kan mau menampilkan 3, kita tuliskan saja di sini sorry di sini 3 gitu kan, seperti itu. Misalnya nih kita jadi yang satu. Nah, maka kan tercetak di sini ada 1 saja gitu kan. Tapi kalau kita ubah ini menjadi 3, nah, di sini akan berubah jadi 3x atau xxx gitu kan. Nah, untuk kelebihannya terjelas, kita bisa menampilkan warna di dalam INT 10H ini, tetapi hanya bisa menampilkan 1 saja. Misal X ya, mau ditambahin Z atau C gitu kan, nggak bisa gitu kan. Jadi hanya cuma bisa menampilkan 1 saja, walaupun bisa berjejer gitu kan, tetapi hanya bisa menampilkan 1 jenis huruf, yaitu X gitu kan. Sebenarnya ada satu kelebihan sih, jadi di 10H ini bisa menempatkan di mana kita mau menaruh penempatan hurufnya. Jadi nggak selalu di sini terus gitu kan. Kita bisa custom mau di kesini atau mau diagain ke kanan sedikit gitu kan, bisa. Nah, di sini kita akan menggabungkan antara yang 21H dan juga yang 10H. Bagaimana caranya? Jadi cara cukup simpel banget. Jadi kita balik ke ini, cukup di copy saja. Sini saja, di copy sini. Nah, kita ke yang mana tadi? Ini. Nah, yang ini kita pastekan di sini. Nah, kita ini kosongkan. Ya, jadi seperti ini ya untuk menggabungkannya, karena kan INT 10H ini tidak bisa istilahnya ada beberapa kelemahan. Jadi kita biar saling melengkapi antara 10H dan 21H tuh menggabungkannya tuh seperti ini. Untuk di sini kenapa dikosongin, karena kita hanya sebenarnya kayak memberi baju aja gitu kan, memberi baju ditaruh di situ. Siapa yang mau mengambil baju itu, maka otomatis orang itu bakalan menggunakan baju itu kan. Di tempat itu kan akan digunakan dan menggunakan baju itu, dan maka orang itu akan menggunakan baju yang udah disediakan gitu kan. Seperti itu. Kayak misalnya ada sebuah ruangan gitu kan, ada sebuah ruangan dan di situ ada baju, orang itu masuk tanpa busana, otomatis dia masuk ke ruangan itu karena ingin mengenakan baju gitu kan. Dan di situ hanya ada 1 baju itu misalnya berwarna seperti ini, warna hitam, otomatis orang itu akan menggunakan baju yang berwarna hitam. Nah, logikanya itu seperti itu. Dan di sini pun saya kosongkan karena nanti warna ini, baju ini akan digunakan oleh huruf A, ya kan. Jadi kan warnanya biru. Tadi kan kalau misalkan kita menggunakan yang ini saja, itu kan warnanya cuma putih doang kan. Jadi saya akan gunakan ini dan masukkan ke yang huruf A ini. Kita hapus dulu yang bawah biar lebih cepat. Langsung mulai saja. Ya, intinya akan berubah kan, warnanya jadi biru seperti ini kan. Tadi kan warnanya putih dan kita udah gunakan baju berwarna biru atau atribut berwarna biru. Nah, kita akan membuat sebuah warna-warna berbeda dan dengan huruf yang berbeda juga. Itu dengan cukup dikopikan saja ininya. Nah, copy, kita misal ganti warna ini yang B kecil aja. Nah, di sini kita kasih warna kan untuk mengganti warna kan di BL ya. Kita ganti warna angka yang 3 aja, karena biar lebih tahu ya apa itu angka 3 itu sebenarnya warnanya apa gitu. Dan ini dihapus dulu aja ya, karena kita mau cetak 1 aja.
namanya agak Tosca gitu ya, ke arah Tosca kalau angka 3 itu. Nah di sini kan bisa tuh tercetak, jadi saling melengkapi gitu kan, nggak harus semua kan. Tadi kan nggak bisa untuk yang yang fungsi CX ini karena udah ditimpa oleh fungsi dari int 10h ya kan. Jadi seperti ini. Oke, untuk yang huruf ketiganya itu kita bisa isi V gede dengan warna yang di huruf 5 yang di angka 5. Kita emulate. Oke, warnanya ungu untuk yang angka 5 ya, jadi A, B, dan V gitu kan. Aku juga akan menuliskan nama saya, panggilan saya, jadi I A N. Jadi ini untuk panggilan saya tuh Ian. Kita langsung emulate saja ya, warnanya berbeda-beda gitu kan. Nah di sini saya akan coba untuk kelebihan dari yang 10H ini, yaitu menempatkan di sembarang gitu kan. Kita mau taruh di mana bisa, gak harus di pojok. Nah di sini kita bisa menggunakan persyaratan dari yang AH02 karena kita akan mengubah percetakan huruf yang ada di I, A, dan N gitu kan. Dan di sini kan menggunakan persyaratan yang 02H. Jadi untuk menggunakan garis juga untuk bisa menggunakan yang 02H juga. Nah untuk pendapatan huruf ini menggunakan DX 0000H. Jadi untuk yang depan itu untuk baris, yang kedua itu untuk kolom ya. Jadi cukup simple DX. Sebenarnya ada DH, DL, cuman lebih menghemat waktu tuh sepertinya aja gitu kan bagi saya gitu kan. Jadi menggunakan untuk yang DH itu seperti ini. Ini yang DH ya, DH itu kayak gini, bukan ini kan DH, ini DH, ini DL gitu kan. Jadi untuk baris itu di baris pertama saja, di baris yang paling atas kan dihitung dari 0 gitu kan, baris yang pertama. Lalu ini ditempatkan di kolom yang kedua, misal seperti itu ya. Langsung kita ubah move int penggunaan, karena kita ini menggunakan perpindahan tempat gitu kan, peletakan tempat mau di mana, maka kita menggunakan yang 10H. Ini kita emulate ya, agak mendorong ke kanan sedikit ya. Terus untuk kalau misalkan agak lebih lihat spesifiknya itu taruh aja di 4. Nah agak jauh kan, agak jauh. Terus kita mau merubah kolomnya, misal di 4 juga. Nah agak di sebelah sini gitu kan. Jadi seperti itu untuk pembuatan percetakan huruf berdasarkan atribut yang kita mau gitu, dan menggabungkan keduanya gitu kan, antara 10H dan juga 21H digabungkan agar saling melengkapi gitu kan. Itu seperti ini. Jadi cukup sekian saja informasi yang saya berikan gitu kan. Mohon maaf jika banyak sekali salah kata, dan karena ini juga masih awalan gitu kan, jadi pasti perlu saran dan kritik dari kalian semua. Jadi untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.